kita diombang-ambingkan dengan ketidakpastian suasana. Tapi juga ada hal-hal bodoh yang sebagian besar kejadiannya juga ada saat ini juga. Entah dalam kondisi normal masyarakat, pengusaha, atau penguasa. Untuk kali ini, Mas Febrianto ini akan membagikan hasil dari tulisannya, hasil dari penelitiannya, yaitu terkait dengan pendekatan fingerprint atau sosioekologi dalam upaya menciptakan ketangguhan keberlanjutan pembangunan. Nah, ini kenapa dengan pendekatan fingerprint, tentunya di sini diharapkan kita dalam menyusun sebuah produk perencanaan itu seringkali, bukan seringkali, jadi ada beberapa hal terkait dengan pedoman yang berusaha untuk diingatkan kembali dengan tulisan ini bahwa karakter, menemukanali karakter baik itu urban, baik itu rural maupun wilayah itu sendiri, menemukanalinya menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menyusun perencanaan di masa mendatang. Untuk mempersingkat waktu, saya persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian, Mas Febrianto Samin dalam tulisan pendekatan fingerprint sosioekologi dalam upaya meningkatkan ketangguhan dan keberlanjutan pembangunan. Kami persilakan, Mas. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Panita atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya jelas, Bu? Atau mantap. Jelas. Okay. Ya, sebelum saya memulai materi saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Pancasila buat teman-teman dan khusus buat Pak Junior Ilham, moderator kita kali ini. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga sehat selalu dan senantiasa dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya berterima kasih kepada para inisiator kegiatan ini dan juga tim yang telah banyak bekerja dengan baik. Walaupun secara garis besar saya bukan seorang praktisi ataupun juga banyak berkecimpung di dunia akademisi. Jadi saya banyak aktivitas hari ini di Pandrita Studio dan Republik Perencana. Nah, saya dikasih waktu 20 menit untuk sedikit memaparkan apa yang saya ketahui tentang penataan ruang. Jadi sedikit biografi dari saya, nama saya Febrianto. Kemudian memang latar belakang penelitian saya selama ini dari tahun 2017 itu banyak mengkaji terkait pendekatan metodologi ecological footprint yang kemudian pada tahun 2019 saya mengembangkannya dan saya namakan dia sebagai fingerprint. Nah, Bapak Ibu sekalian, grand tema kita pada kesempatan hari ini adalah new normal. Sependek sepengetahuan saya bahwa new normal itu adalah adaptasi baru dari masyarakat yang lahir dari sebuah guncangan yang melululantahkan sistem ekonomi, sistem sosial, dan menciptakan krisis sumber daya alam. Nah, guncangan-guncangan ini ada beberapa seperti misalnya bencana alam, pandemik, ataupun peperangan. Nah, guncangan-guncangan tersebut melahirkan sebuah krisis untuk mencapai new normal. Nah, krisis ini seperti contoh ketika pandemi kali ini diskenariokan oleh pemerintah bahwa dalam triwulan keempat pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 2,3%, di mana akibatnya akan menciptakan angka pengangguran naik, jumlah orang miskin bertambah, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, maka di dalam suatu konteks pembangunan kita sangat membutuhkan kota, wilayah, atau negeri yang berketahanan, di mana salah satu variabelnya yaitu ada kota yang tangguh, kemudian ada kota, wilayah, atau negeri yang berkelanjutan. Nah, lantas apa yang harus berketahanan dan apa yang harus berkelanjutan? Sebenarnya Maslow telah menyusun piramida kebutuhan dari dasar sampai pada tingkat yang tersier, di mana pandemi kali ini telah memberikan lampu kuning terhadap kebutuhan dasar kita, yaitu makanan, air, dan segala macamnya. Sehingga pada masyarakat dengan ekonomi ke bawah itu sekarang menjadi sebuah tanda tanya.
besok kita mau makan apa. Nah, seperti itu. Adapun dari pandemi kali ini telah menciptakan kemudian lampu merah terhadap tingkat keamanan kita atau kebutuhan selanjutnya dari kita. Sehingga kita harus lebih banyak tinggal di rumah, kemudian harus belajar dari rumah, dan segala macam. Adapun secara new normal diproyeksikan bahwa kedepannya ketergantungan kita terhadap wifi, baterai, dan sejenisnya akan semakin besar. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apa kata kuncinya? Nah, kalau Bapak Ibu pernah nonton podcast dari Deddy Kobuser, di mana ada narasumber Helmi Yahya di situ, ada Mardi Gugowik, kemudian ada Ibu Siti Fadila. Ketika mereka ditanyakan, kira-kira apa kata kunci untuk menghadapi pandemi kali ini atau guncangan yang ada? Mereka serentak menjawab bahwa kemandirianlah adalah jawabannya. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh founding father kita, Insinyur Soekarno, di dalam pedomannya pembangunan Indonesia, bahwa kita sangat membutuhkan yang dinamakan Trisakti. Trisakti di sini ada berdaulat di dalam politik, ada berdikari di bidang ekonomi, dan berkarakter di dalam kebudayaan. Hal ini juga kemudian yang ditransformasi oleh Ibu Susi Puji Astuti di dalam menjalankan tugasnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana dia menciptakan trilogi pilar pembangunan KKP, diantaranya ada kedaulatan, kemudian dari kedaulatan akan tercipta keberlanjutan, dan dari keberlanjutan akan tercapai sebuah kesejahteraan. Nah, saya meng-highlight kemudian berkarakter di dalam berkebudayaan. Kenapa? Karena hari ini karena hari ini pembangunan atau gaya pembangunan kita kemudian mengesampingkan persoalan karakteristik dari wilayah ataupun masyarakat yang ada. Saya kira sudah dijelaskan tadi sama Mbak Prita terkait dengan karakter tersebut. Nah, adapun juga di sini kita lihat salah satu contoh keanekaragaman hayati. Jadi begitu banyak keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yang fungsinya kalau dari teori ekologis tidak hanya untuk makanan, tapi juga untuk obat-obatan. Nah, ini adalah model sederhana yang kita harapkan dari pendekatan fingerprint, di mana antara sosial dan ekologi itu berjalan beriringan. Nah, di mana pendekatan fingerprint juga diharapkan dapat mencapai intisari yang diharapkan oleh Soekarno maupun Ibu Susi Pujiastuti, yaitu yang pertama ada kedaulatan sumber daya alam kepada masyarakat. Pendekatan fingerprint juga mengharapkan bahwa diharapkan akan menciptakan keberlanjutan berdasarkan ecological footprint, dan yang terakhir dapat juga menciptakan kesejahteraan di bidang ekonomi yang berkarakter dan berkebudayaan. Nah, salah satu analisis yang digunakan di dalam pendekatan fingerprint yaitu adalah ecological footprint. Ecological footprint secara sederhana dijelaskan bahwa ecological footprint adalah perbandingan antara footprint atau kebutuhan sehari-hari yang kita konsumsi dibandingkan dengan tingkat biokapasitas atau ketersediaan sumber daya alam. Nah, lebih lanjut mungkin kita bisa diskusikan terkait ini. Nah, adapun analisis yang kedua, kemudian kita melihat sebuah keberagaman di dalam wilayah kita, di mana keberagaman ini tidak hanya persoalan budaya ataupun juga misalnya adat istiadat, tapi keberagaman ini banyak jenisnya, seperti misalnya tingkat pendidikan, tingkat kondisi hutan, dan segala macamnya. Nah, ini adalah secara sederhana gaya pembangunan sidik jari yang saya coba klasifikasikan di dalam proses penataan ruang. Nah, ini diambil dari Standard et al. Tahun 2009 dan Tusianti 2013 yang sebenarnya ada 6 model. Tapi di dalam pembangunan atau gaya pembangunan sidik jari saya mengambil 3. Nah, pada tahap perencanaan, fingerprint ini mencoba untuk mendahulukan kepentingan ekologi dan sosial sebelum kepentingan ekonomi. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya bahwa apa? Ekonomi yang harus kita ciptakan adalah ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekologi dan sosial masyarakat. Adapun pada tingkat pemanfaatan ruang,
kita mencoba untuk menggunakan lahan tersebut dengan mengatur tiap kepentingan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial secara adil. Adapun dalam pengendaliannya, kita mencoba untuk mengatur aktivitas manusia di dalam pemanfaatan ruang tersebut di dalam suatu kebijakan, sehingga kita gambarkan di sini dia seperti kantor kejaksaan. Jadi aturan mainlah yang kemudian dapat mengatur terciptanya ketangguhan dan berlanjutan pembangunan. Nah, sebelum kita masuk kepada studi kasus, saya mau dulu merefleksi gaya pembangunan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembangunan itu sangat identik dengan ruang, sebab ruang merupakan media di dalam pembangunan. Pembangunan yang baik diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat melahirkan kelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi jauh panggang dari api, pembangunan hari ini telah melahirkan lahan-lahan terbangun yang mengalihfungsikan lahan pertanian dan lahan bioproduktif lainnya. Bahkan kadangkala ketika pembangunan tidak dapat lagi menjangkau media daratan, dia akan berpindah ke media lautan, kemudian melakukan pengurukan, merusak ekosistem, dan menyingkirkan para nelayan yang hidupnya bergantung pada ekosistem tersebut. Nah, inilah kemudian yang dikritik oleh beberapa pakar, beberapa senior-senior kita seperti Arief Budiman tahun 1995 di dalam bukunya Teori Pembangunan yang ketiga, dia mengatakan bahwa Indonesia pembangunannya sangat identik dengan kata kemajuan. Kemajuan yang dimaksud adalah materialistik. Nah, adapun ketika kita membangun secara materialistik tersebut, konten mengibaratkan bahwa kita sedang menjalankan sebuah pembangunan dengan gaya ekonomi koboi. Nah, adapun gaya ekonomi koboi tersebut diproyeksikan lagi oleh Arya Hadi Darmawan tahun 2007 dalam jurnalnya bahwa ketika kita mengabaikan kepentingan dan rasa keadilan alam, maka pembangunan akan menjadikan pemburukan kualitas kehidupan sehingga akan nanti tercapai kondisi atau fenomena zero growth. Nah, sehingga Eko Budi Harjo kemudian menyimpulkan di tahun 2014 dalam bukunya Reformasi Perkotaan bahwa kota-kota di Indonesia kiranya lebih tepat bila orientasinya ditekankan pada penciptaan kota yang manusiawi, one polis, dan kota yang bersahabat dengan lingkungan atau ekopolis. Nah, ini adalah satu bentuk pencapaian dari pembangunan kita hari ini. Nah, secara grafik memang dari tahun 2015 sampai 2018 terjadi sebuah pertumbuhan ekonomi, tapi di satu sisi juga jumlah dan persentase penduduk miskin kita juga mengalami fluktuatif. Nah, ini artinya apa? Bahwa pembangunan hari ini tidak berdampak positif terhadap upaya untuk memperantas kemiskinan. Lain hal, lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata persentase penduduk miskin itu lebih banyak di pedesaan. Nah, dengan presentasi sebesar 12,85%. Nah, ini kemudian menjadi sebuah tanda tanya kepada kita lagi bahwa pembangunan infrastruktur selama ini itu untuk siapa dan untuk apa? Ya, kalau kita melihat dari presentasi yang ada, kita bisa mengasumsikan bahwa pembangunan infrastruktur yang ada hanya menciptakan sebuah backward effect di mana infrastruktur itu dibangun untuk mencuci kekayaan sumber daya alam yang ada di pedesaan untuk segelintir orang. Dan melalui katadata.com, apa yang saya sampaikan tadi kemudian ditekankan dengan data bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia itu pada tahun 2016 berada pada posisi peringkat 4, di mana 1% warga Indonesia itu kemudian menguasai 49,3% kekayaan yang ada. Nah, ini sebenarnya hampir sama saja isunya bahwa pertumbuhan ada, tapi juga pertumbuhan penduduk miskin juga ada. Nah, apa yang kemudian menjadi sebab? Kalau menurut saya, apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita berikan dan kita dapatkan, itu sekarang telah termodernisasi. Sehingga globalisasi menciptakan sebuah keseragaman, baik keseragaman pembangunan maupun kebijakan. Sehingga kita harus berubah mulai hari ini atau berupaya untuk menciptakan gaya yang globalisasi, yaitu di mana gaya yang lokal tapi berwawasan global.
Nah, ini adalah studi kasus saya, jadi saya sudah masuk pada hal teknis, di Mas mana Febri, Mas ya, Febri, Bu. kurang 10 menit. Oh iya, Bu. Ya, lokasi dan waktu penelitian saya, jadi penelitian saya itu berlokasi di Kecamatan Patalasang dengan luas wilayah sebesar 84,96 km persegi atau kurang lebih 44% dari luas wilayah Kota Makassar, di mana penelitian saya dilaksanakan September 2018 hingga Agustus 2019. Nah, isu yang saya angkat adalah bagaimana pembangunan mengguncang nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, di mana hal ini bermula dari terbitnya PP nomor 55 tahun 2011 yang menetapkan kawasan metropolitan Wanasahata sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional di Indonesia Timur. Nah, lokasi Kecamatan Patalasang kedepannya akan atau telah ditetapkan sebagai ibu kota baru dengan fungsi kota satelit yang akan membantu aktivitas kota inti, yaitu Kota Makassar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sekalian bahwa kedepannya Kecamatan Patalasang itu sebagai ibu kota baru akan dikelilingi oleh beberapa titik kawasan strategis, di mana kawasan strategis tersebut akan didukung oleh jaringan-jaringan infrastruktur seperti jalanan dan rel kereta api yang akan membawa hasil produksi industri dari Kecamatan Patalasang ke Kota Makassar, begitupun juga sebaliknya. Nah, secara sederhana saya akan kerangka pikir atau melahirkan kerangka pemikiran dari hal tersebut, di mana PP nomor 55 kemudian menciptakan Kecamatan Patalasang sebagai kota baru yang pada hari ini telah melahirkan pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan, kemudian adanya alih fungsi lahan pertanian, kemudian ada defisit sumber daya alam, dan defisit sumber daya alam tersebut menghilangkan mata pencarian masyarakat. Sehingga kemudian saya mencoba untuk merestriksi dan mencoba mengintervensi apa yang terjadi hari ini dengan membangun beberapa model atau tujuan. Tujuan pertama, kemudian saya mencoba menghitung kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam dalam 14 tahun ke depan menggunakan analisis jejak ekologis. Kemudian dari nilai analisis jejak ekologis tersebut, kemudian saya mendapatkan nilai daya dukung lingkungan dalam 14 tahun ke depan. Kemudian dari hal tersebut secara terpisah saya mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik sistem sosial masyarakat terkait dengan kesiapannya terhadap guncangan dan aktivitasnya, apakah dia berlanjut atau tidak, menggunakan analisis tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam menggunakan aplikasi REDFIS. Dari ketiga hal tersebut, kemudian saya mencoba menyusun arahan penata ruang berbasis sosioekologi di Kecamatan Patalasang Kabupaten Goa menggunakan analytical network process dan digabungkan dengan analisis SWOT. Nah, adapun tujuan pertama dari hasil penelitian saya dapat Bapak Ibu lihat bahwa jejak ekologi yang ada di sana besarannya adalah 0,2646 hektar, di mana ini diambil dari nilai kebutuhan rata-rata harian masyarakat mengkonsumsi beras sebesar 0,17 ton per tahun. Nah, dari 0,17 ton per tahun tersebut, ternyata kita mendapatkan hasil bahwa luas wilayah yang dibutuhkan untuk satu orang hidup itu untuk lahan sawah sebesar 0,1050 hektar. Nah, itu tadi jejak ekologi atau kebutuhan. Nah, ini biokapasitas atau ketersediaan yang bisa disediakan oleh wilayah untuk menghidupi manusia yang ada di dalamnya. Nah, sebagai contoh saja, sawah di sini nilai biokapasitasnya itu sebesar 0,286 global hektar per kapita, di mana diambil dari luas wilayah sebesar 3.140,99 hektar. Nah, kemudian pada tahun 2032 kita kemudian memproyeksi 14 tahun dari 2018 sebelumnya, di mana dengan jumlah penduduk sebesar 29.011 jiwa, kita mendapatkan jejak ekologi, misal saja sawah itu sebesar 0,2646 hektar. Kemudian biokapasitasnya itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena ada pertumbuhan penduduk, itu menjadi 0,1826 global hektar per kapita. Nah, ini secara sederhana ketika kita mau menginfografiskan hasil dari analisis ecological footprint, di mana salah satu contoh misalnya nilai kebutuhan hidup terhadap lahan hutan. Untuk satu orang, kebutuhan oksigen itu luas hutan yang dibutuhkan sebesar 1,51 meter persegi per kapita per hari. Begitupun seterusnya.
Nah, adapun tujuan kedua setelah kita menghitung ekologinya, kita menghitung daya dukung lingkungannya. Nah, salah satu contoh dari daya dukung lingkungan ini pada lahan sawah ternyata pada tahun 2018 besaran nilai daya dukung lingkungannya itu sebesar 1,08. Sementara pada tahun 2032 dia mengalami penurunan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menjadi 0,69. Nilainya 0,69. Kemudian dari nilai daya dukung lingkungan tersebut kita bisa mengkonversi menjadi luas lahan optimal yang hasilnya dengan daya dukung lingkungan 1,08 itu ternyata luas lahan optimal yang dibutuhkan masyarakat sebesar 2.908,32 hektar. Sementara pada tahun 2032 dengan nilai daya dukung 0,69 ternyata luas lahan optimal yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebesar 3.424,73 hektar. Nah, ini secara sederhana kita menspasialkan analisis daya dukung lingkungan. Jadi ada kondisi surplus, ada kondisi subsistem, ada kondisi defisit. Nah, ini adalah grafik. Jadi grafik dari kecenderungan daya dukung lingkungan dari 2017 dan 2032 yang kita hitung. Nah, setelah kita hitung ternyata grafiknya atau kesimpulannya bahwa kapasitas wilayah yang ada di Kecamatan Matalasang dapat menghidupi masyarakat yang ada di dalamnya itu hanya sebatas pada tahun 2029. Nah, di mana status daya dukung lingkungannya yang paling menarik di sini adalah pada lahan permukiman, di mana pada perencanaan di tahun 2032 Kecamatan Matalasang akan membangun luas lahan permukiman sebesar 2.458,85 hektar. Sementara luas lahan optimal yang hanya dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah penduduk 29.000 hasil proyeksi kita itu sebesar 19,41 hektar. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau pernah ingat terkait isu pembangunan IKN, Bapak Gubernur Ridwan Kamil pernah sedikit mengkritik terkait dengan luas lahan permukiman yang akan dibangun di Ibu Kota Baru Negara, bahwa membangun Ibu Kota Negara itu lahan permukiman tidak perlu terlalu besar. Nah, mungkin seperti itu sebagai penekanan saja. Nah, adapun dari hasil yang kita dapatkan, karena pada tahun 2032 diproyeksi akan defisit keadaan sumber daya alam kita, maka dilakukanlah sebuah rencana tindak penyempurnaan ataupun intervensi. Semisal contoh, lahan permukiman yang sangat surplus, kita kemudian intervensi dari 2.458,85 hektar pada RT/RW, kemudian kita sempurnakan menjadi hanya 1.000 hektar. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan kondisi Kecamatan Matalasang agar kembali surplus sumber daya alam. Nah, adapun intervensi yang kedua yang kita lakukan pada jejak ekologi, karena di sana ternyata kondisinya konsumsi pangan itu di atas rata-rata dari konsumsi nasional yang ada di Indonesia, di mana intervensi yang kita lakukan dengan melakukan diversifikasi pangan sebesar 18,75% dan juga penghematan BBM sebesar 50%. Nah, sehingga dari intervensi tersebut kemudian kita mendapatkan grafik yang baru bahwa ketika kita melakukan intervensi tersebut, ketersediaan sumber daya alam akan panjang umur insya Allah menjadi tahun 2050. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran penggunaan lahan pada tahun 2018 di Kecamatan Matalasang, di mana masih banyak lahan sawah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kemudian banyak lahan permukiman juga masih belum seberapa banyaknya, dan ini adalah penggunaan lahan perencanaan di RT/RW di tahun 2032, di mana lahan permukiman sudah semakin banyak, kemudian lahan pertanian juga mengalami pengurangan. Nah, ini kemudian hasil daripada intervensi yang kita lakukan. Jadi Mas kita Febri, mohon maaf Mas Febri, ya Bu, waktunya sudah ya, habis. sedikit lagi Bu, 3 menit Bu. Baik ya. Nah, jadi ini hasil intervensi kita setelah kita lakukan. Jadi kita menggunakan model complexity, di mana kita memperjelas lagi efek tepi dari permukiman atau batas permukiman dan pertanian, agar nanti pada saat aktivitas pengendalian pemanfaatan ruang jauh lebih jelas. Nah, ini kemudian tahap setelah kita mengidentifikasi ekologinya, kita mengidentifikasi sosialnya seperti apa.
Nah, saya ambil kriterianya dari penelitian Suryawati et al. Tahun 2011 bersama dengan Profesor Endiatmo, di mana kita bisa lihat ada 5 dimensi dan ada indikator serta ada beberapa kriteria sebenarnya. Nah, salah satu indikator itu misalnya tingkat pendidikan dan kondisi hutan dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil daripada analisis saya. Jadi saya menemukan tingkat keberlanjutan di sana aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat Kecamatan Petalasang itu sebesar 55,09% atau berada pada kondisi subsistem. Artinya apa? Dia berkelanjutan tapi dia sangat rentan aktivitasnya terhadap penciptaan krisis sumber daya alam. Nah, adapun dari ketangguhan sistem sosiokologi menghadapi bencana, ternyata Kecamatan Petalasang itu memiliki 8 indikator yang kemudian mempengaruhi ketangguhan tersebut. Seperti misalnya tingkat pendidikan, ada kepemimpinan, mobilitas akses, dan segala macam. Nah, ini adalah contoh dari bangunan analytical network process untuk menciptakan prioritas apa penggunaan lahan yang akan kita coba bangun di sana. Nah, sehingga hasilnya kita atau para ahli kemudian memilih pariwisata untuk sebagai prioritas membangun di situ berdasarkan kriteria sosial dan ekologi yang ada. Nah, ini sama saja sebenarnya. Nah, ini analisisnya dari ANP ke SWOT. Jadi ada beberapa strategi. Yang pertama menyusun jangkauan tata ruang, kemudian mengarahkan Kota Baru Petalasang melalui RDTR-nya dengan tema BUGIS, BUGIS, Big Urban Green City and Smart City. Kemudian ada menyusun kajian lingkungan hidup strategis RDTR Kota Baru Petalasang. Kemudian dari strategi pengendaliannya adalah membatasi izin pembangunan properti perumahan berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, karena di sana memang bangunan-bangunan perumahan sudah banyak yang tumbuh. Kemudian dari strategi peningkatan sistem sosioekologi penduduk, kita melakukan beberapa hal untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada di Kecamatan Petalasang. Nah, kesimpulannya saya bacakan saja. Jadi nilai jejak ekologi di tahun 2018 atau kebutuhan penduduk terhadap hidupnya itu terhadap lahan sebesar 0,6368 global hektar per kapita, dan tahun 2032 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,6371 karena adanya aktivitas pendidikan. Kemudian setelah kita intervensi atau sempurnakan menjadi 0,52 global hektar per kapita. Kemudian dari biokapasitas atau ketersediaan sumber daya alam pada tahun 2018 nilai biokapasitasnya sebesar 0,272 global hektar per kapita. Tahun 2032 0,62 global hektar per kapita. Kemudian pada arah peningkatan kita masih sama, tapi komposisi penggunaan lahan yang kita rubah. Adapun daya dukung lingkungannya atau pembagian antara biokapasitas dibagi jejak ekologi pada tahun 2018 sebesar 1,13, kemudian tahun 2032 dia menurun menjadi 0,97, kemudian ketika kita intervensi atau sempurnakan menjadi 1,18. Adapun tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kecamatan Petalasang dari masyarakatnya itu sebesar 55,09% atau berada pada kondisi subsistem. Hal ini kemudian mengaminkan apa yang ada di atasnya atau nilai ekologi yang dimana juga posisinya ada pada kondisi subsistem. Adapun sensitivitas faktor ketangguhan sistem sosioekologi masyarakat ada beberapa hal. Ada bangunan rumah berisiko terhadap banjir dan sebagainya. Kemudian arahannya dari para expert menggunakan analytical analysis, ternyata pemilihannya komposisi pengelolaan di sana 26% untuk pariwisata, 22% pertanian dan seterusnya. Kemudian arahan teknisnya sama seperti tadi apa yang saya sebutkan. Nah, saran saya mungkin untuk penelitian saya sendiri bahwa karena ini kemudian masih baru, maka sangat penting untuk kemudian mengembangkan metode-metodenya. Seperti mungkin metode evaluasi sumber daya alam untuk menghitung jumlah ekonomi dari tiap penggunaan lahan. Kemudian ada juga analisis input-output untuk menghitung misalnya nanti ketika kita sudah menemukan ekonomi apa yang pas, melihat supply chain-nya, melihat supply chain-nya apakah dia dapat mengembangkan ekonomi yang ada di sana atau tidak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.